Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk hari ini untuk membuat video tutorial. Jadi video tutorial hari ini itu masih ada hubungan dengan video saya sebelumnya, di mana video tersebut di dalam playlist membuat webinar lebih profesional menggunakan Zoom. Jadi video ini merupakan satu rangkaian dengan video-video yang lainnya di dalam playlist ini. Jadi teman-teman kalau misalnya belum lihat atau belum nonton video yang sebelumnya, silahkan bisa baca di deskripsi supaya bisa mendapatkan video yang utuh di dalam playlist membuat webinar lebih profesional menggunakan Zoom. Dimana hari ini kita akan sharing atau saya akan sharing pada bagian ketiga, yaitu bagaimana kita membuat sertifikat elektronik, di mana sertifikat elektronik itu mempunyai nomor yang berbeda dan mempunyai QR code, dan tentunya nomor berbeda ini akan otomatis terisi dan akan dikirimkan secara otomatis juga ke email peserta. Jadi hari ini saya akan membagikan bagaimana cara kerja kita ketika melakukan webinar nasional. Jadi semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman yang ingin mengadakan kegiatan yang sama. Baik, lanjut ya. Baik, untuk mengerjakan bagian ketiga ini, maka teman-teman memerlukan beberapa aplikasi. Jadi sama seperti yang sebelumnya membuat formulir registrasi, kita juga menggunakan Google Form, Google Sheet, Google Slides, dan tentu tambahan add-on AutoCred. Jadi ini produk-produk dari Google yang bisa teman-teman manfaatkan di dalam membuat sertifikat ini atau sertifikat elektronik ini supaya bisa berjalan secara otomatis. Selanjutnya untuk video part 3 ini saya akan bagi dalam dua video. Jadi video yang pertama atau video ini itu akan lebih fokus membahas bagaimana membuat ID nomor atau nomor sertifikat itu berbeda secara otomatis, dan di dalam sertifikat itu ada QR code. Jadi dengan adanya penomoran yang berbeda ini dan ada QR code ini bisa menambah kredibilitas dari sertifikat elektronik yang kita buat. Jadi bukan hanya asal scan, tetapi paling tidak ada identitas dari setiap sertifikat. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk QR code-nya sendiri ini kita taktisi, karena kalau setahu saya QR code ya, kalau QR code yang betul-betul valid itu ada lembaga resmi yang kita harus bayar untuk bisa mendapatkan QR code tertentu. Hanya untuk di video kali ini cuma cara taktis saja bagaimana kita bisa memanfaatkan beberapa media untuk bisa menampilkan QR code di dalam sertifikat kita. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan lebih fokus membahas bagaimana kita membuat pengiriman sertifikat elektronik itu bisa otomatis ke email peserta. Jadi kita tidak lakukan secara manual. Baik ya, kita langsung saja untuk fokus bagian pertama. Jadi langkah pertama untuk membuat sertifikat tentunya teman-teman harus menyiapkan contoh desain sertifikatnya. Di sini saya sudah buat ya, ini sekadar contoh saja. Jadi anggap ini saya sudah buat atau teman-teman sudah buat desain sertifikatnya. Jangan lupa sudah ada tanda tangan ya di sini sama cap stempel kalau diperlukan. Nah, setelah desainnya sudah jadi, maka kita masuk lagi ke folder kita. Nah, folder ini saya masuk di Google Drive. Jadi sama seperti di video saya sebelumnya, saya selalu sarankan untuk membuat folder tersendiri untuk pelaksanaan webinar. Dan untuk akun Google Drive yang dipakai selalu disarankan adalah menggunakan akun organisasi atau akun institusi. Kenapa? Karena setahu saya kalau akun khusus, misalnya akun organisasi atau institusi itu dia sudah di-upgrade ke premium. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur-fitur premium di dalam menggunakan produk dari Google. Gitu ya, itu cuma sekilas info untuk teman-teman. Selanjutnya kita klik kanan saja ini di folder sini, kita pilih Google Slide, tunggu loading.
Oke, setelah Google Slide-nya sudah terbuka, selanjutnya kita lakukan settingan biasa. Ini silakan dihapus saja. Terus ini juga dihapus. Terus silakan ubah ukuran slide-nya, pilih file, terus selanjutnya pack setup, terus custom, terus silakan di sini mengatur ukurannya. Karena sertifikat yang saya buat itu ukuran A4, saya tinggal menyesuaikan saja ukurannya di sini. Ukuran A4 itu 21/9,7. Oke, setelah itu klik apply. Oke, setelah slide-nya sudah menyelesaikan ukuran kertas A4, selanjutnya kita kopas saja desain sertifikat kita. Copy. Terus di sini tekan Ctrl V. Oh, salah ya. Kita ulang ya. Ini kita copy. Terus selanjutnya di sini kita tekan Ctrl V. Oke, jadi desain sertifikatnya sudah terpaste di sini. Silakan diatur kalau misalnya ukurannya kurang sesuai. Selanjutnya kita akan tambahkan text box. Insert text box. Silakan di sini diatur. Terus di sini kita kasih teks ya, kayak seperti ini, kayak buka kurung. Terus saya ketik nama Anda. Terus tutup kurung. Terus selanjutnya kita setting supaya presisi. Oke, saya sudah mengaturnya, sudah presisi ya. Jadi di sini nanti akan otomatis terisi dengan nama peserta. Jadi tag nama Anda ini kita akan samakan nanti di Google Formulir atau di formulir online untuk pengisian daftar hadir. Kita juga tulis item nama Anda supaya ketika si peserta mengisi daftar hadir akan otomatis juga berubah namanya di sertifikat. Selanjutnya kita sudah bikin ini, selanjutnya kita buat khusus untuk nomor sertifikat. Ini sama saja ya caranya. Insert, terus text box, kita bisa tempatkan di sini. Kemudian ini sama juga, buka kurung, terus mungkin bisa seperti ini ya, nomor titik buka kurung, terus ID tutup kurung, terus garing. Silakan menyesuaikan dengan nomor format nomor institusi di tempat teman-teman. Ini saya edit dulu ya. Oke, saya sudah edit untuk text box nomor sertifikat. Jadi untuk formatnya itu tergantung dari format nomor dari institusi teman-teman atau organisasi teman-teman. Hanya yang paling penting untuk nomor sertifikatnya cukup dikasih atau diberi format seperti ini. Jadi buka kurung, ID, dan tutup kurung, garing, dan seterusnya. ID ini nanti kita akan samakan dengan item di Google Sheets. Nanti akan dijelaskan di video ini atau di video setelahnya. Oke, sudah ya. Jadi kita sudah menuliskan nama, sudah menuliskan format untuk ID atau nomor sertifikat. Selanjutnya kita akan membuat QR code untuk desain sertifikat ini. Jadi untuk membuat QR code-nya saya taktisi dengan seperti ini. Jadi saya buatkan
satu folder khusus, di mana folder tersebut itu akan digunakan untuk menampung data sertifikat yang masuk. Jadi dengan folder tersebut itu bisa lebih kredibel bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh panitia adalah sertifikat yang ada di dalam folder tersebut. Oleh karena itu saya akan buat folder tersendiri di dalam folder webinar ini. Ini folder. Terus saya tulis nama foldernya sertifikat peserta webinar. Selanjutnya create. Kalau sudah dibuat, lihat bagian atas, ini sudah ada ya. Selanjutnya ini kita copy link foldernya. Tapi sebelumnya kita setting dulu. Kita setting share-nya. Selanjutnya di sini kita set. Di sini pilih viewer. Terus yang ini pilih yang ini, anyone with the link. Oke, kalau sudah di setting yang ini juga, selanjutnya kita copy link dan down. Oke, kalau sudah kita copy linknya, selanjutnya kita buat QR code untuk link folder tersebut. Jadi teman-teman bisa masuk di Google terus mengetikkan QR Monkey Code, terus silakan diklik yang ini. Tunggu memproses ya. Oke, kalau sudah silakan pilih yang URL, kemudian yang ini tinggal diganti. Terus kita copy yang ini tadi, yang link sertifikat yang akan kita bagikan. Jadi kita tinggal paste saja. Sudah. Setelah itu kalau misalnya teman-teman mau menambahkan logo institusi, bisa biar kelihatan lebih profesional. Misalnya di sini saya akan pilih logo yang sesuai dengan sertifikat ini. Berarti logo ini ya, logo Desa Konoha. Saya upload. Kita pilih upload saja. Dan selanjutnya silakan teman-teman cari di mana file logo institusinya teman-teman. Ini sudah terbuka, silakan diklik. Oke, selanjutnya kalau sudah ada logo di sini tinggal create QR code. Nah, sudah ya. Setelah itu silakan di-download. Terus pilih oke. Oke, sudah terdownload ya. Jadi setelah terdownload silakan file tersebut tadi dipindahkan ke desain sertifikat kita. Saya cari file downloadannya tadi ya. Oke, kalau sudah kita mendownload QR code yang tadi, selanjutnya kita cari gambarnya yang sudah di-download. Ini saya sudah dapatkan atau saya sudah download. Selanjutnya tinggal klik kanan, terus kita copy. Selanjutnya silakan di paste atau Ctrl V di desain sertifikat di Google Slide. Oke, sudah ya tercopy. Terus kita silakan menyesuaikan sesuai keinginan atau sesuai selera teman-teman. Misalnya saya tempatkan di pojok kanan bawah. Ukurannya tergantung dari teman-teman. Yang penting bisa di scan pakai aplikasi Pemindai atau pakai aplikasi scanner. Jadi ketika ini di scan,
atau ketika gambar ini di scan pakai aplikasi tertentu, maka akan diarahkan masuk ke folder ini. Jadi ketika kita masuk di folder ini, maka di sini sudah banyak sertifikat yang dibuat secara otomatis oleh sistem, dan ini akan menjadi arsip panitia, dan tentunya tidak bisa dan ini tentunya membuat sertifikat Anda itu lebih kredibel karena panitia punya arsip dan cuma sertifikat yang dibuat secara otomatis ini yang ada di sini. Jadi bisa untuk dicek apakah sertifikat itu benar peserta yang sudah mengikuti atau tidak. Jadi itu fungsinya. Ini cuma cara untuk mentaktisi apakah sertifikat itu benar-benar dikeluarkan oleh lembaga kita. Jadi panitia punya arsip juga untuk sertifikat. Oke, kalau sudah seperti ini, desain sertifikat sudah kita tempatkan di Google Slide. Ada nomor ID, dan kita sudah buatkan tag juga untuk nama Anda dan QR code. Maka selanjutnya kita akan membuat formulir formulir online untuk daftar hadir peserta, di mana ketika peserta mengisi daftar hadir tersebut, maka akan otomatis dibuatkan sertifikat dan akan dikirimkan secara otomatis di email peserta yang dimasukkan. Jadi seperti itu ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya yang akan membahas tentang pengiriman e-sertifikat secara otomatis akan saya bahas di video selanjutnya, atau teman-teman bisa lihat deskripsi di video ini. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.